Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, Menteri HAM, Hak Asasi Manusia yang baru saja dilantik Prabowo, Natalius Pigai, bikin kejutan. Dia minta uang dana untuk kementeriannya 20 triliun rupiah. Sedangkan dana yang ada di kementeriannya sekarang hanya 64 miliar rupiah. Dia malah sepertinya heboh. Bukan main perencanaan Natalius Pigai. Ingin membangun Universitas HAM yang berskala internasional. Dan di samping itu banyak lagi program-program yang tampaknya mencengangkan. Tetapi sahabat WN, tidak sedikit pula netizen yang menyanggah pendapat Natalius Pigai ini. Malah sampai-sampai ada yang mengatakan Prabowo mungkin salah pilih menteri ini katanya. Natalius Pigai kelihatannya memang seperti kurang peduli dengan kondisi negara kita yang ekonominya sekarang ini benar-benar menyedihkan untuk kalangan rakyat biasa. Kalaulah Natalius Pigai memahami nasib rakyat biasa sekarang ini yang untuk makan saja susah, apalagi dengan dihimpitnya oleh persoalan PHK yang seperti tidak terkendali, lapangan kerja sempit, pengangguran di mana-mana. Kalaulah Natalius Pigai memahami hal itu, mungkin agak segan dia menyebut ke publik bahwa dia akan membangun Universitas HAM. Itu penting, sangat-sangat penting. Tetapi melihat universitas yang begitu banyak di Indonesia ini, sebut saja UI, Gajah Mada, USU, dan lain-lainnya, yang di dalamnya itu ada fakultas hukum pada umumnya. Agaknya di Indonesia ini bukan Universitas HAM itu yang lebih penting untuk kondisi sekarang. Yang lebih penting sekarang ini komitmen pejabat ini untuk menegakkan HAM. Itu yang penting. Sekarang ada 12 jenis pelanggaran HAM berat yang telah ditetapkan oleh Komnas HAM sebagai pelanggaran HAM berat. Itu yang harusnya dituntaskan oleh Pigai yang juga mantan komisioner HAM. Itu yang perlu dituntaskan, dan 12 item itu. Dan itu yang sangat dikehendaki oleh rakyat sekarang ini. Dan rakyat malah terkejut ketika Menko-nya Pak Natalius Pigai ini, Profesor Yusril, mengatakan peristiwa 98 bukan pelanggaran HAM berat. Itu katanya. Padahal Komnas HAM telah mengatakan, telah memutuskan bahwa itu pelanggaran HAM berat. Dan Presiden Jokowi pun telah memutuskan bahwa itu pelanggaran HAM berat. Kok tiba-tiba Yusril mengatakan itu tidak pelanggaran HAM berat? Dan Natalius Pigai sampai sekarang belum lagi menyatakan apakah dia akan turut dengan Menko-nya yang mengatakan bahwa peristiwa 98 tidak pelanggaran HAM berat atau bagaimana. Dengan ini kita melihat Pak Natalius Pigai dicerca oleh netizen. Ini ada beberapa komentar netizen di laman X yang ingin saya bacakan pada kesempatan ini. Lia mengatakan, wah, Pak Prabowo salah pilih orang. Nih, atau mungkin rekomendasi dari Pak Mulyono. Gak ada urgensinya buat Universitas HAM. Alasan saja buat minta uang 20T. Banyak hal yang jauh lebih penting untuk dibiayai daripada untuk bikin universitas. Pigai yang harus diurus itu pelanggaran HAM. Coba mulai dengan mengusut pelanggaran HAM pada kasus KM50. Berani nggak? Ini katanya. Ada lagi ini dari Paradox Pen. Universitas HAM itu gimana sih?
Ini ada lagi dari Aman. Pilih Mulyono kali Pak Prabowo pecat ini Menteri Mata Duitan. Ini Anjun. Katanya, coba mulai dengan mengusut pelanggaran HAM pada kasus kilometer 50. Berani nggak? Ini ada lagi dari Neng Laila 1503 YK. Sedikit saran dari rakyat jelata, Pak, alih-alih membangun universitas, sebaiknya sarana dan prasarana sekolah dasar di pedalaman Papua, jalanan menuju sekolah, tunjangan gaji guru lebih diperhatikan terlebih dahulu. Bila yang dasar sudah berjalan baik, barulah meningkat pembangunannya. Ini dari Murti. Bikin naik darajah sih para pejabat ini. Dikira negara punya pohon uang gampang banget. Proyek-proyek dah tahu orang paid pada mata duitan hijau lihat duit. Ini Buya Rego mengatakan, kami bangun 5 universitas standar internasional cuma habiskan 4,8 T. Hibah dari Arab. Ini 20 T yang diminta Pak Pigai. Ini ada lagi dari Malaca. Moga-moga ini masuk list untuk diresapel. Waduh. Ini lagi dari Sinyo. Keringan aja belum, udah duit saja. Nggak realistis pula angka permintaannya. Ini dari anak Sokin. Lagu-laguan mau buat universitas HAM. Faedahnya apa kalau rakyat di Konoha ini gak dihargai? Ini dari Jas Prasojo. Menteri hamburkan uang. Sahabat BN, tentu saja rakyat sekarang berharap kepada Pak Prabowo agar dia jangan pusing oleh tingkah pola perangai para menterinya ini. Dan kita tentu paham, Menteri Prabowo ini bukanlah orang dia, bukanlah orang yang selama ini telah dikenalnya secara dekat tingkah laku pola perangainya. Menteri-menterinya ini adalah kumpulan dari orang-orang berbagai partai, kumpulan dari orang-orang yang berada di luar partai. Jadi tentu kita perlu memahami agaknya bukan tak mungkin menteri-menteri ini akan bikin pusing Prabowo. Sedangkan yang diharapkan menteri-menterinya inilah yang membuat Prabowo tenang, membuat Prabowo lega hatinya melihat menteri-menterinya kerja. Sahabat BN, yang diharapkan tentunya kabinet Prabowo ini ada perubahan lebih baik untuk rakyat dibandingkan kabinet Jokowi dulu. Dan yang paling perlu kelihatannya sekarang ini digenjot oleh Prabowo adalah persoalan ekonomi. Ini yang paling penting sekarang ini. Bukan tidak penting masalah HAM, bukan tidak penting masalah hukum, bukan tidak penting masalah politik. Tetapi yang paling mendesak kelihatannya sekarang adalah masalah ekonomi. Rakyat sekarang ini benar-benar tertekan oleh ambruknya perekonomian bangsa kita. Yang selama ini dikatakan ekonomi membaik, ekonomi kuat. Itu saja. Sekarang rakyat sangat-sangat menderita oleh keterpurukan ekonomi secara realistis di tengah-tengah masyarakat. Ini yang perlu diangkat. Daya beli masyarakat perlu diangkat. Sehingga rakyat kita yang punya profesi sebagai pedagang sayur, sebagai pedagang asongan, sebagai pedagang kelontong di pasar-pasar tradisional, bisa omsetnya naik. Karena itu, seiring dengan itu, maka pemerintah sekarang harus bisa mengendalikan PHK ini. Jangan sampai seperti sekarang, PHK seperti air bah. Itu kita dengar di Bandung pabrik sudah mau mem-PHK pula. Tidak sedikit banyak karyawannya. Jadi sahabat BN, kita harapkan menteri-menteri yang seperti Pigai ini agak merem nafsunya. Sebab
Kalau seluruh menteri ini ingin uang banyaknya semuanya, susah nanti. Uang di negara kita terbatas. Terbatas. Anggaran APBN itu terbatas. Ada satu hal lagi agaknya yang menjadi unek-unek rakyat kepada Pak Presiden Prabowo. Kalau nanti Pak Basuki, mantan Menteri PU, telah dilantik menjadi Kepala Otorita IKN oleh Pak Prabowo, tentu rakyat berharap jangan sampai nanti Pak Basuki bersikeras pula agar sebagian besar dana APBN digelontorkan untuk membiayai pembangunan IKN. Kalau begitu nanti dan dikabulkan oleh Pak Prabowo, tentu dapat dibayangkan nanti nasib rakyat jelata akan semakin tertekan oleh perekonomian mereka yang makin terpuruk. Jadi kita berharap semua kementerian ini penting, tetapi tentu ada yang paling prioritas. Dan menurut kita rakyat jelata, yang paling prioritas sekarang ini pembangunan ekonomi, mengangkat perekonomian rakyat, mengangkat daya beli rakyat, mengurangi pengangguran, membuka lapangan pekerjaan, menghidupkan perekonomian sehingga pabrik-pabrik tidak memphk karyawannya. Itu saja sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.